Silakan klik like, subscribe, dan share ya jika dirasa bermanfaat. Selamat datang di workshop membuat facial foam cleanser natural. Pada modul pendahuluan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu natural face wash cleanser dan apa saja jenisnya. Mari kita lihat modul berikut ini. Nah, seperti pada modul lainnya, disarankan untuk tidak mengcopy paste, men-screenshot, atau menyebarkan apa saja yang ada dalam modul dan workshop ini. Jika Anda ingin mengajarkan workshop yang sejenis, Anda cukup mendaftar sebagai reseller dan bisa menjualkan workshop-workshop ini kepada teman Anda, dan Anda tentunya akan mendapatkan komisi. Nggak perlu ribet ngajar, cukup serahkan pada kami dan Anda cukup menikmati komisinya. Apa itu facial cleanser? Facial cleanser itu adalah zat yang digunakan untuk membersihkan kulit wajah dan yang dibilas dengan air. Nah, apa pula yang dikatakan natural facial cleanser? Natural facial cleanser itu adalah facial cleanser atau face wash atau pencuci wajah yang terbuat dari bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetik, kecuali pengawetnya. Tetapi pengawet natural ini adalah pengawet yang distandarisasi oleh EcoCert dan di-ACC oleh FDA sebagai pengawet natural atau preservatif natural. Dan face wash natural ini tidak memakai alkohol, SLS atau sodium lauryl sulfat, dan surfaktannya yang dipakai adalah surfaktan natural yang berasal dari bahan alam. Tentunya Anda bertanya-tanya, apa perbedaan natural face wash dan non-natural face wash? Natural face wash, dia yang paling penting adalah tidak mengandung SLS atau sodium lauryl sulfat. Dan pastinya terbuat dari bahan natural seperti ekstrak tanaman, essential oil, dan semua bahan yang berasal dari makhluk hidup, dalam hal ini tanaman. Nah, tetapi kalau face wash yang non-natural, biasanya pembusanya atau busa dari face wash tersebut mengandung bahan yang bernama SLS atau sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat ini adalah surfaktan atau penghasil busa yang biasa digunakan oleh deterjen atau pencuci baju, pencuci lantai, dan jika sering digunakan, efek sampingnya pada wajah akan dapat menimbulkan kekeringan yang berlebihan, sehingga kulit wajah bisa bersisik, terlalu kering, bahkan menjadi kusam. Nah, kebayangkan kalau setiap hari kamu mencuci wajahmu dengan pembersih deterjen, bagaimana rasanya? Makanya di sini kita perlu belajar cara membuat pencuci wajah dari bahan-bahan natural agar wajahmu tidak mengalami kekeringan jika dan bisa sering digunakan. Kenapa natural face wash lebih baik? Yang pertama, yang jelas natural face wash itu tidak akan mengandung SLS atau sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat ini adalah salah satu zat kimia sintetik yang berbahaya bagi keseimbangan sistem hormonal tubuh jika digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau kamu mencuci muka dengan pencuci muka dengan ada bahan SLS, pastinya kamu nggak mungkin kan cuci mukanya nggak tiap hari. Nah, bayangin kalau kamu menggunakan bahan itu terus-menerus di wajahmu, kemudian diserap oleh tubuhmu, maka akan terganggu keseimbangan hormonalmu di hari tuamu nanti.
Nah, kemudian yang kedua, facial natural lebih baik karena tidak mengandung surfaktan sintetik yang jika digunakan sesering mungkin bisa menyebabkan kekeringan pada kulit wajah. Justru, face wash buatanmu itu nanti akan membuat kulit wajahmu jadi lebih lembab, kenyal, segar, dan cerah. Karena kamu dapat membuat sendiri face washmu, memilih bahan-bahannya dari bahan yang berkualitas yang akan kamu pelajari di workshop ini dan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kulitmu karena yang diajarkan di sini bukan resep yang sudah jadi atau DIY, tetapi yang diajarkan di sini adalah cara membuat formulasi facial foam cleanser natural yang bisa dimodifikasi dengan bahan natural apapun sesuai dengan keinginanmu. Nah, buat yang belum paham apa itu surfaktan, surfaktan itu adalah singkatan dari Surface Active Agent, yaitu molekul kimia yang dapat menstabilkan campuran minyak dan air. Nah, kita sama-sama tahu kan, kalau air dicampur dengan minyak, dia tidak akan menyatu, jadi akan terbentuk lapisan. Nah, jika ditambahkan surfaktan ke dalam campuran ini, maka lapisan tersebut akan hilang karena surfaktan akan mengurangi tegangan antara permukaan cairan dan minyak, sehingga keduanya akan menyatu. Karena kemampuan ini, surfaktan berperan sebagai agen pembersih dan sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan pembersihan seperti sabun mandi, sabun mencuci piring, dan pembuat busa atau foam. Pada produk kecantikan, surfaktan biasanya digunakan sebagai campuran dalam produk sabun, pembersih wajah, sabun mandi, dan sampo. Karena itu, busa yang Anda temukan pada sabun cuci muka Anda dihasilkan oleh kinerja surfaktan. Fungsi surfaktan yang paling umum adalah untuk membersihkan. Tetapi banyak konsumen yang masih percaya bahwa jumlah busa yang dihasilkan oleh pembersih, entah itu pembersih wajah atau pembersih tubuh, adalah indikasi dari efisiensi pembersihannya. Padahal, banyak atau tidaknya busa sebetulnya lebih berkaitan dengan estetika produk saja daripada potensi pembersihannya. Dengan kata lain, semakin banyak busa itu belum tentu semakin baik membersihkan dari kotoran. Nah, makanya disarankan untuk menggunakan foam atau produk yang bebas dari SLS, bebas dari paraben, bebas dari sulfat, dan natural. Bagi kamu yang belum tahu apa itu SLS, SLS atau SLES itu merupakan salah satu senyawa surfaktan yang dapat menimbulkan busa pada produk perawatan kulitmu. Tetapi karena ia mengandung sulfat, maka efek sampingnya adalah bisa membuat kulitmu jadi lebih kering, sensitif, mengelupas, kesat, dan terasa seperti ditarik. Karena senyawa ini menyebabkan minyak alami kulit hilang. Hal ini akan diperparah jika memiliki kondisi kulit khusus seperti eksim dan jerawat. Fungsi SLS ini sendiri adalah sebagai surfaktan yang mampu menarik air dan memecah minyak sehingga membantu proses pembersihan. Sulfat yang biasanya digunakan dalam skincare adalah SLS, sodium rhodesil sulfat, dan sodium laureth sulfat atau SLES, yang pemakaiannya dalam skincare natural itu dilarang. Jenis facial cleanser natural ini sendiri terdiri atas facial foam cleanser. Nah, facial foam cleanser ini adalah pembersih wajah yang lembut dan berbusa. Biasanya digunakan setiap hari karena memiliki fungsi utama sebagai sabun pembersih segala kotoran atau sisa make up yang menempel di wajah,
walaupun tidak bisa bersih sepenuhnya. Nah, pada beberapa produk, facial foam memiliki fungsi tambahan, yaitu mengontrol minyak berlebih dan mencerahkan kulit. Selain itu, busa dari facial foam itu juga efektif dalam mengangkat minyak berlebih pada wajah, sehingga beberapa pakar menyarankan penggunaan facial foam cocok bagi Anda dengan kondisi kulit berminyak dan acne prone. Facial foam mampu menyerap kelebihan minyak serta kelenjar minyak secara menyeluruh. Tidak hanya itu, facial foam juga ternyata ampuh dalam menarik keluar kotoran ataupun sel kulit mati yang terjebak di dalam pori-pori kulit. Jenis facial cleanser natural lainnya adalah facial gel cleanser. Facial gel cleanser ini disarankan digunakan untuk Anda yang memiliki kulit kering dan sensitif, karena facial gel cleanser memiliki kandungan yang mampu menjaga kelembapan kulit, walaupun fungsinya sama dengan facial foam cleanser. Sedangkan facial gel cleanser itu memiliki tekstur gel yang ringan untuk membersihkan wajah dan membuatnya tampak lebih segar. Apabila kulit Anda berjerawat, penggunaan gel facial cleanser ini juga akan membantu mengurangi jerawat. Karena gunakanlah facial gel cleanser yang mengandung bahan-bahan anti jerawat. Pada dasarnya, pembersihan wajah berjenis foam atau gel itu memiliki kemampuan yang sama dalam mengangkat lapisan minyak, sehingga kulit Anda akan terasa lebih kesat setelah penggunaan. Nah, sampai di sini Anda pasti sudah paham apa itu bedanya facial cleanser yang natural dan non-natural, kemudian apa saja jenis facial cleanser yang natural, dan apa bedanya facial foam cleanser dan facial gel cleanser. Pada modul berikutnya, Anda akan mempelajari apa itu face foam natural, kemudian apa kunci keberhasilan untuk membuatnya, bahan alami apa saja yang baik untuk membuat facial foam cleanser natural, dan jenis surfaktan alami apa yang bisa digunakan untuk membuat produk facial foam cleanser natural. Nah, bagaimana cara membuat produkmu tahan lama? Dan yang paling penting adalah diajarkan ilmu formulasi membuat produk facial foam cleanser natural ini. Yuk, mari silahkan selesaikan administrasi pendaftaranmu untuk dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Tentunya kamu ingin membuat produk pencuci wajahmu yang lebih aman, bukan? Nah, mari kita belajar membuat ilmu formulasi dan produk natural face wash sendiri dengan standar formulasi EcoCert. Selain aman, juga mempunyai efek aromaterapi karena mengandung essential oil. Silakan melanjutkan ke topik berikutnya setelah menyelesaikan administrasi pendaftaran workshop. Selamat belajar!